Oke, selamat pagi buat semuanya. Hari ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, jangan lupa absen untuk hari ini ya, karena kalau telat nanti nggak bisa masuk. Ini pertemuan ke-11 ya, pertemuan 11. Jadi nggak kerasa berapa kali lagi baru nanti kita melakukan UAS. Banyak-banyak berdoa ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan offline, jadi bisa ketemu di kelas. Kalau ketemu di online begini kan banyak kendalanya ya. Oke, nggak apa-apa, tetap semangat. Untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang integritas dan objektivitas. Nanti dalam beberapa slide ke depan, tolong tolong diperhatikan. Nanti ada tugas dari Ibu seperti biasa, dikumpulkan sampai dengan jam 12 siang melalui e-learning ya. Oke, nanti juga kita lakukan diskusi lewat WA group kalau memang ada yang mau ditanyakan. Ya, kita lihat slide yang pertama. Nah, learning outcome-nya, jadi kalian bisa melihat di sini ya. Diharapkan mahasiswa itu seperti apa, bisa memecahkan masalah, bisa menolak klien baik saat pelaksanaan pekerjaan maupun pelaporan. Nah, ini yang menolaknya seperti apa nanti kita bahas dalam materi kedepannya ya. Ada materi pertama dan ada materi kedua. Oke. Nah, ini mungkin kalian pernah mendengar yang namanya IAI ya, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, ini biasanya untuk mahasiswa yang jurusan akuntansi. Nanti itu pasti bergabung dalam IAI ya, keanggotaan IAI. Untuk ibu sendiri karena ibu di perpajakan mungkin tidak bergabung di IAI, tapi ada di organisasi yang lain ya. Oke, tapi tidak ada salahnya untuk yang jurusan pajak maupun untuk yang jurusan MI kita melebur di akuntansi dulu, karena dari akuntansi itu bisa kemana-mana. Nah, untuk kepribadian akuntan publik itu harus seperti apa ya? Ada 2 pasal di sini yang mencantumkan kepribadian dari IAI ya. Yang pertama itu adalah kewajiban semua anggota IAI untuk menjaga nama baik profesi dan menjunjung tinggi etika profesional ya, serta hukum yang berlaku di tempat anggota menjalankan profesinya. Kayaknya nggak cuma di IAI aja, nggak cuma di akuntan publik aja, semua profesi juga harus ya menjunjung nama baik etika profesionalnya. Kemudian kewajiban semua anggota IAI untuk mempertahankan integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya. Apa itu integritas? Apa itu objektivitas? Nanti ke depan akan kita bahas. Nah, kepribadian akuntan publik yang tadi kita bahas itu tentang integritas. Integritas ini merupakan unsur karakter ya yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk mewujudkan apa yang telah disanggupinya dan diyakini kebenarannya ke dalam kenyataan. Nah, ini jadi di sini adalah integritas itu unsur karakter, karakter yang membentuk seseorang menjadi seorang akuntan publik. Ya, nah akuntan publik ini nanti kedepannya itu disebutnya sebagai auditor. Bagaimana seorang auditor yang berintegritas itu karakternya seperti apa? Jadi intinya auditor yang berintegritas itu adalah auditor yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan apa yang telah diyakini tersebut ke dalam kenyataan. Apa sih Bu yang diyakininya itu seperti apa? Kita lihat lagi ya. Jadi intinya di sini integritas itu adalah unsur karakter. Karakter itu yang membentuk seseorang ya. Kalau bawaan dari lahir itu namanya temperamen. Jadi bedakan lagi, ada temperamen, ada temperamental. Kalau temperamen itu adalah bawaan dari lahir, kalau temperamental itu adalah sifat seseorang yang emosionalnya meledak-ledak. Ya, kalau ini karakter. Jadi karakter itu apa ya? Kepribadian yang dibentuk oleh lingkungan. Nah, itu nanti yang akan membentuk integritas seseorang dalam profesinya. Oke, dalam hal ini adalah profesi sebagai seorang auditor yang tergabung dalam akuntan publik. Nah, bagaimana kepribadian akuntan publik di sini?
Nah, tadi kalau kita sudah bicara integritas, sekarang kita bicara tentang objektivitas. Objektivitas itu unsur karakter yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk menyatakan kenyataan sebagaimana adanya, terlepas dari kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain. Jadi objektivitas itu benar-benar nilainya yang tidak ada hubungan dengan pribadi atau tidak ada hubungan dengan seseorang. Jadi murni bagaimana dia menilai seseorang itu secara objektivitas. Jadi di situ ada unsur kejujuran dalam diri sendiri. Ya, dalam diri sendiri itu siapa? Dari si auditornya sendiri. Jadi objektivitas itu kejujuran secara profesional. Untuk apa, Bu? Untuk mempertimbangkan fakta yang dihadapinya. Ya, jadi apa adanya itu, tidak ada di rekayasa dan tidak ada udang di balik batu, nggak ada yang lain-lain yang tidak ada embel-embel. Jadi benar-benar jujur penilaiannya seperti itu objektivitas. Nah, kalau misalnya penilaiannya secara subjektivitas itu beda lagi. Kalau subjektivitas berarti ada hubungannya dengan dirinya. Misalnya ibu menilai seseorang secara objektivitas berarti jujur di situ. Tapi kalau ibu menilai seseorang secara subjektivitas berarti ibu melihat dari seseorang tersebut. Oh, berarti orang ini baik banget sama ibu. Berarti ibu menilainya secara subjektivitas, ya. Oke, nah ini ada penerapan yang berlaku. Yang pertama itu bagaimana hubungan keuangan dengan klien. Nah, hubungan ini dapat mempengaruhi objektivitas. Jadi bisa mengakibatkan pihak ketiga atau masyarakat berkesimpulan bahwa objektivitas auditor tidak dapat dipertahankan. Nah, ini hati-hati. Kalau misalnya si auditor ada hubungan keuangan dengan kliennya, itu harus dihindari. Karena nanti penilaiannya itu tidak objektivitas, tapi penilaiannya secara subjektivitas. Yang kedua, ada hubungan keluarga. Sampai derivat kedua. Derivat itu artinya hubungan kedua, ya, turunan kedua dengan antar auditor dengan klien itu juga hati-hati harus dihindari. Kemudian saham yang dimiliki merupakan bagian yang material. Artinya di situ ada kepentingan secara kepemilikan. Dalam hal ini dalam perusahaan misalnya saham. Nah, itu kalau misalnya ibu punya saham di perusahaan tersebut, ibu nggak bisa jadi auditor di perusahaan tersebut. Oke. Kemudian pemilikan saham secara langsung, ya, atau misalnya berbentuk warisan, perkawinan dan lainnya itu juga dihindari karena nanti ada hubungan keuangan dengan klien, jadi penilaiannya itu subjektivitas tidak objektivitas. Oke, nah kemudian ada lagi hubungan keluarga dan pribadi. Nah, ini juga pasti akan penilaiannya secara objektivitas. Oleh karena itu, auditor itu harus menghindari penugasan audit atas laporan keuangan kliennya jika ia memiliki hubungan keluarga atau hubungan pribadi. Paham ya? Jadi suka kadang-kadang kalau orang-orang kita itu secara adat ketimuran suka kagok gitu ya, kagok jadi meriksanya. Jangankan untuk pemeriksaan auditor dengan perusahaan, kita tawar-menawar aja, tetangga kita jualan di pasar, kemudian kita beli, kita mau nawar juga nggak enak, karena itu udah tetangga kita. Tetangga kita juga sebagai penjual di pasar mau ngasih harga lebih atau harga murah juga ke kita, pasti nggak enak gitu. Kalau orang timur kan seperti begitu. Ya, nanti penilaiannya subjektivitas, tidak objektivitas. Oke, ini kita closing ya. Jadi cuma sedikit ini kita lihat di sini. Independensi dan objektivitas merupakan tulang punggung profesi akuntan publik. Nah, ini yang gue bilang tadi. Independensi itu apa? Independensi itu kalian nanti akan tahu sendiri independensi karena nanti akan ibu tugaskan ya. Dan objektivitas itu merupakan tulang punggung profesi akuntan publik. Ibu jelaskan tadi. Nah, ini untuk apa? Untuk menilai kewajaran informasi keuangan yang dibuat oleh manajemen suatu perusahaan. Tanpa jaminan kedua hal tersebut, masyarakat akan meragukan pendapatnya terhadap si auditor tersebut. Oke, jadi IAI dalam pernyataan etika profesi nomor 1 memperinci mengenai independensi, integritas, dan objektivitas. Jadi silakan nanti tugasnya untuk kalian apa yang dimaksud dengan independensi, apa yang dimaksud dengan integritas, apa yang dimaksud dengan objektivitas. Itu soal pertama. Soal keduanya
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi independensi, faktor apa saja yang mempengaruhi integritas, dan faktor apa saja yang mempengaruhi objektivitas. Jadi silakan tugasnya dikumpulkan di e-learning sampai dengan jam 12 hari ini juga. Oke, ya, silakan kalau nanti ada yang mau ditanyakan, bisa kalian atau kita diskusikan di dalam WA group, ya. Dari Ibu cukup sekian saja untuk pertemuan kali ini. Nanti kita sambung lagi di minggu depan ya di pertemuan ke-12. Kalau ada yang ditanyakan boleh ya, dengan senang hati nanti bukan menjawabnya. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam sehat semuanya. Jangan apa ya. Jangan apalagi mau tahun baru begini, ya udah diam aja di rumah. Jangan menantang apa ya, kesehatan yang mesti dijaga ya. Oke, semuanya terima kasih. Salam hangat buat keluarga masing-masing, buat orang tuanya, buat saudara-saudaranya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.